ternyata sudah live ya. Aduh, untung saya lagi nggak ganti baju. Selamat datang di Comika Day. Ini adalah sebuah acara yang diinisiasi oleh Comika Entertainment dalam rangka mengisi hari Minggu. Oke, jadi di segmen ini nanti gua nih akan memandu obrolan dengan ini senior-senior gua nih. Ini senior-senior gua di dunia hiburan ya. Jadi mereka nih wah udah lama banget lah malang melintang di dunia hiburan ya. Dari gue SD. Gue SD mereka udah di TV. Wah gokil banget ya ternyata ya. Harusnya 3 orang. Jadi harusnya 3 orang hari ini. Cuma yang satu ternyata berhalangan. Jadi harusnya tadinya ada Andika Pratama, ada Denny Cagur dan ada Augie Fantinus, cuman Andika berhalangan karena katanya harus masak Indomie. Ya, nggak bisa jadinya. Oke, tapi sebelum gua undang narasumber gua, ini gua mau ngumumin sesuatu dulu. Jadi ini ada kuis ya buat yang nonton, bukan kuis, ini apa namanya ya? Sayembara buat yang nonton. Jadi silakan ceritakan apa yang lo lihat nih di Comika Day ini ke sosmed dengan menggunakan tagar Comika Day ya, hashtag Comika Day. Nanti 10 orang yang menarik akan dapat hadiah. Itu 5 orang dapat tiket acara apapun yang dipromotori Comika, ya kan? Pokoknya apapun lah. Misalkan Mike Tyson versus Holyfield Reborn, bisa, boleh. Pokoknya yang penting yang Comika yang ngadain. Dan 5 pemenang lagi dapat kupon potongan harga senilai 50.000 untuk beli digital download di comika.id ya. Tapi tolong belinya pidato presiden. Oke. Gue akan mengundang ini dia senior-senior gue yang sudah malang melintang di dunia hiburan dari semenjak saya SD. Ada Bapak Denny Cagur dan juga Bapak Augie Fantinus. Ya, Bapak. Gue udah beli tuh pidato presiden. Lucu banget itu. Bohong. Harus beli. Bohong. Lu kelihatan gue bohong ya? Berarti lu bener. Ya. Apa kabar ini abang-abang, sehat ya? Sehat, Pak We. Sehat sekali. Ini Pak Augie rambutnya wah mencerong sekali warnanya ini. Biasa nutupin rambut putih yang tadi lu bilang kan, lu waktu 5 SD lu udah nonton. Nah, gue untuk nutupin rambut putih. Bener, rambut putihnya sih ketutupan, tapi jidatnya tetap tidak bisa membohongi umur ya. Sudah ke belakang makin lama ya. Topi mana sih? Tadi poninya ketinggian, Augie, poni lu ketinggian tuh. Oke, jadi gue mau nanya-nanya nih. Ini jadi kalian berdua ini, Bang Augie dan Bang Denny ini, rumor-rumornya ini mau bikin stand up show spesial. Ya, bener ya? Ya. Nah, mungkin ya nggak yakin gini. Ya. Nah, mungkin hal yang pertama gue mau tanyain itu adalah kenapa? Nah, maksudnya kalian berdua ini kan sudah ya di dunia hiburan udah nggak perlu ada pembuktian apa-apa lagi lah gitu. Kenapa harus nyobain bikin stand up? Alasan dari kalian. Pak Denny dulu deh. Kalau gue stand up tuh menurut gue hal yang menakutkan ya. Karena gue bilang waktu itu sama manajemen kalau ada job suruh stand up mesti diambil, mendingan di rumah gue istirahat tidur gitu. Karena menurut gue kan gue biasa main di komedi, di sketsa, di OPJ dan lain-lain. Ada temennya, ada partner gitu. Gue nggak pernah sendiri. Nah tapi di perjalanan gue 23 tahun, makanya tinggal stand up nih yang belum gue coba gitu. Dan gue penasaran, masa sih nggak bisa, masa sih gue nggak berani gitu. Nah makanya gue kepikiran, gue harus bikin nih. Jadi paling nggak nanti gue tua, udah nggak ngelawak lagi, gue bisa ngasih lihat DVD ke anak cucu gue nih, bapak lu dulu pernah punya show stand up gitu. Jadi emang terus gue lengkapin lah gitu ya? Iya, gue juga jujur gue sampai di sekarang pun baru gue buat spesial show.
rencananya mau gue mulai hari ini persiapannya, ntar sore mau beli laptop buat nulis materi. Gue baru bilang tadi sama abang gue, ntar anterin beli laptop ya. Gue udah harus ngetik-ngetik materi nih gitu. Ngeri. Makanya Ini mungkin buat komik-komik yang nonton akan merasa jenjangnya memang beda sekali ya. Kalau kita paling beli buku tulis ya kan, sidu, ini beli laptop langsung ya. Enggak, karena kan emang tetap harus diketik kan materinya. Di HP sih gue banyak tulisan-tulisan jok-jok, tapi jok-jok yang lepasan gitu tentang apapun yang menurut gue lucu, gue lagi ngelamun gue tulis. Tapi yang untuk show gue kan emang belum ada, kan baru mau direncanain tahun depan. Nah gue mau mulai hari ini. Jadi harus ada medianya. Udah ntar tadi gue bilang sama kita ke mall lah cari laptop gitu, buat mulai ngumpulin materinya gitu. Nah kalau Bang Augie nih kenapa? Kan malah gini, gue pernah dengar lo pengen bikin buku ya. Soal lo cerita di dalam gitu. Nah, kenapa sekarang malah ke stand up? Jadi gini, gue udah pernah bikin buku waktu gue jadi manajer timnas basket putri SEA Games dan bukunya nggak laku. Jadi hanya orang bodoh yang buku pertama nggak laku mau coba lagi buku kedua. Mendingan gue coba cara lain, yaitu stand up comedy, ya kan? Sebenarnya kalau balik lagi ini modal nekat juga. Gue sama Denny, gue mungkin banyak orang menyebut gue bukan pelawak lah, mungkin gue presenter, tapi gue juga banyak suka di acara-acara komedi, seneng berteman sama teman-teman yang buat gue pelawak-pelawak itu orang-orang pinter semua gitu loh. Nah, gue berpikir adalah gini, 2000 berapa ya, gue pernah sama Awe juga, dulu Galau Night, ingat gak sih, dulu gue pernah bawain acara Metro TV, 2000 berapa, 11 kalau nggak salah. Nah itu gue cuma sebagai presenter, tapi ketemulah dengan itu zaman-zaman awal-awal stand up deh ya, sama Radit dan lain-lain. Di situ gue ngelihat bahwa sama Asep kan nggak lucu materinya, mukanya aja lucu gitu kan. Jadi kan katanya kalau mau lucu itu cuma dua, kalau mau terkenal di entertainment mau ganteng banget apa jelek banget. Nah Asep dapet tuh jelek bangetnya. Nah gue di tengah-tengah, makanya gue nanggung nih kalau ngomong orang Ogi mana? Ogi presenter nggak tahu, Ogi mana? Ogi pemain film nggak tahu, Ogi mantan napi. Nah orang tahu tuh. Nah, iya. Ogi penjara tuh keren tuh. Oke. Jadi akhirnya gue lihat kok hidup gue nih banyak keresahan, apalagi waktu ngalamin di dalam tahanan dan lain-lain. Ya ternyata keresahan-keresahan itu yang buat gue belajar dari teman-teman komika bisa menjadi satu materi yang lucu pada saat kita sudah melewatkan itu, dan emang ternyata banyak gitu. Dan gue mencoba untuk menceritakan, tapi gue belajar nih dari teman-teman komika lainnya, termasuk juga dari Panji dan teman-teman, karena gue bukan tipe yang suka nulis. Gue nge-MC pun juga nggak seneng nulis, sukanya spontan. Sedangkan buat gue stand up yang sukses, menurut gue ya, gue belajar juga adalah yang seneng nulis. Nah, bener kata Denny mau beli laptop, kebenaran gue juga sudah kepikiran emang mau minjem laptop ke Denny. Minjem oke lah, gue takut lu malah nitip gitu. Jadi emang kita udah ada pemikiran yang sama, mau mulai dari sekarang. Belinya, gue minjemnya. Kalau sebenarnya kalau gue saranin sih mendingan kalau emang mau beli laptopnya Ernest, udah ada materinya tuh di dalam. Nah, mungkin cocok gue sama Ernest, mungkin materinya mungkin sama karena sama-sama Cina, cocok gue. Iya. Pak Denny yang bilang ya. Kalau nggak kita deketin orang-orang deketnya Ernest, Raditya Dika, suruh colong laptopnya tuh. Kita bayar 3 kali lipat gitu. Nah berarti Bang Augie materinya spesialnya tuh memang akan ngomongin soal banyak cerita tentang di dalam. Mungkin kalau gue tuh sekarang ya mungkin dua hal yang paling mungkin akan menonjol adalah di basket, karena gue senang olahraga kan, basket, sepak bola, sama di penjara ya, karena kan gue bilang emang nanti penonton gue mayoritas adalah mantan napi dan napi ya, yang masih di dalam. Gue usahakan mereka bisa keluar. Sama supaya jadi gini, gue akan penontonnya napi yang di dalam. Di dalam, gue coba aja caranya gimana lah. Ya itu adalah teknik-teknik gue supaya banyak penontonnya. Itu nanti di undangan lu tulis tuh nama-nama kalapas, turut mengundang gitu. Kita pada datang tuh. Bener. Sama mungkin gue satu-satunya yang stand up show yang paling aman, karena gue akan mengundang polisi
sebagai penonton gitu. Jadi jadi kalau Panji pernah di stop dulu acaranya sama polisi, kalau gua enggak. Karena gua semua akan undang. Cuman emang resikonya promotor akan ditahan, bisa aja. Ya Panji itu. Enggak, kalau Panji kan di stop. Ya kan, karena nggak ada backingan polisi kan. Kalau lo kan ada Ya. backingan polisi disuruh terus. Diteruskannya ya, malah diteruskannya di dalam, katanya suruh diteruskan di dalam lagi. Ogah, gua nggak mau. Ngeri banget. Nah, kalau Pak Denny kira-kira udah kebayang belum mau ngomongin apa di spesialnya? Ada beberapa. Jadi salah satu yang pengen gue ceritain juga gimana kehidupan seorang pelawak gitu, yang apa-apa harus dituntut lucu. Terus kadang kita sendiri nih yang setiap hari kerjaan yang ngelawak, sebenarnya kita nih kesepian gitu. Jadi gue pernah satu base camp Cagur sama Komeng, gitu tuh kerjaannya saling ngejailin. Nah itu parah banget itu jail-jail kita. Nah gue pengen bahas tentang itu. Dari situlah sebenarnya kita tuh nyari kesenangan gitu, saling ngejailin temen. Terus cerita gue tadi lagi mikir-mikir, waktu gue kecil gue pernah sampai dia bawa ke dokter sama nyokap gue disangka punya kelebihan hasrat seksual. Ada salah satu cerita yang menurut gue memalukan, itu akan gue ceritain juga. Gitu. Terus kehidupan artis di backstage yang kadang tidak seperti yang mereka lihat gitu. Hal-hal gitu sih. Sambil gue mikir apalagi ya yang seru akan dibahas gitu. Iya, menarik banget sih. Nah, kalau Bang Augie nih, kan lu bilang tadi ada beberapa cerita tentang waktu di dalam juga gitu ya. Nah, itu tuh bukannya apa ya, suatu hal yang ini ya, yang menyedihkan gitu, maksudnya kayak apa ya, apakah emang ada kejadian-kejadian lucu gitu di dalam? Nah itulah yang gue mungkin belajar dari teman-teman komika yang dulunya merupakan kesedihan, setelah dilewati itu menjadi kelucuan, bener ya? Benar. Dan kalau bilang di dalam tahanan itu katanya menyedihkan, emang menyedihkan. Kalau nggak percaya coba Dewe. Nggak usah Bang. Nggak usah nih, ada maaf. Oke, siapa tahu. Terima kasih lah. Kita cuma lihat aja dan ngambil pelajaran. Sebagai teman lama, gue mah suka ngajakin. Waktu gue ke Denny bikin konten, gue juga ngajak Denny. Cuman Denny katanya enggak. Karena masih sibuk. Ya. Jangan. Den, jangan ngomong masih. Udah lagi sibuk udah gitu. Jangan ngomong masih. Iya. Ya. Iya. Nah, Augie kan nih masuk pertama aja sekarang bikin spesial show. Pasti di masuk berikutnya ada hal baru lagi. Ayo semangat Ki. Jangan dong. Jangan. Gue juga ini hati-hati banget. Makanya gue pasti banyak belajar untuk menyampaikannya, karena gue juga sebenarnya sambil satu lagi nih agak serius sedikit adalah gue pengen menyampaikan mengenai apa yang gue alami supaya orang-orang mengerti juga soal undang-undang ITE, kebebasan berpendapat. Menurut gue perlu disampaikan juga dengan cara yang komedi, tapi orang juga ngerti bahwa ini begitu penting gitu. Jadi kalau orang ngomong sekarang pada bikin konten dan lain-lain, sebenarnya tanggung jawabnya lebih ke tanggung jawab pribadi sama belajar mengenai etika kan. Nah itu yang akan gue sampaikan. Karena gue jujur, gue fans Panji. Gue kenal Panji udah lama. Panji kalau stand up spesial selalu punya data, informasi yang buat gue tuh, wah gila nih orang pinter. Padahal dia baca, gue tahu banget. Nah gue juga pengen kelihatan pinter gitu. Jadi gue juga pengen ada informasi-informasi yang menurut gue penting. Kayak contoh misalnya gini, pada saat lu di dalam, lu nggak akan ngobrol sesama tahanan, akan ngomong, lu kasus apa, lu pembunuhan? Oh, lu kasus penculikan atau apa? Enggak, kita ngomongin soal pasal. Jadi gue tuh mulai ngerti soal pasal-pasal. Nah, gue makanya kenapa yang udah masuk tahanan itu langsung S3, sarjana hukum. Gitu. Jadi secara tidak langsung belajar soal pasal, karena ditulis di papan tuh misalnya Augie Fantinus, masuk tahanan tanggal berapa, pasal berapa. Jadi kita bisa tahu. Nah, hampir tiap hari yang gue lakukan adalah ngafal pasal. Gitu. Ngerti hukum banget ya, sarjana hukum keluar-keluar dah. Lumayan. Nah, kalau dari ini kan artinya udah tadi Bang Denny juga bilang udah emang lagi nyiapin, Bang Augie juga gitu. Nah, sebenarnya selama istilahnya lagi nyiapin ini nih, menurut Bang Augie sama Bang Denny nih,
yang dirasa paling berat tuh apa dari persiapan menuju stand up itu? Show-nya sih paling berat. Karena kan gue biasa rame-rame nih, nah makanya gue termasuk penikmat stand up komedi sebelum akhirnya gue kepikiran waktu kemarin tuh gue seneng banget. Jadi awalnya tuh gue nonton Ernest Prakasa, Setengah Jalan. Di situ gue nonton pertama kali nonton show stand up, tinggal duduk ketawa-ketawa tuh enak banget anjir. Gue lihat Dani waktu itu openernya yang di kursi roda 2 bercanda ceng-cengan, itu lucu banget gitu, sampai berjam-jam gue duduk tinggal ketawa tuh nikmat. Selama ini gue bertahun-tahun datang ke satu acara, tugas gue harus bikin orang ketawa, dan itu gue jalani bertahun-tahun gitu. Di saat gue datang tinggal duduk tuh enak banget. Nah makanya setelah itu tuh gue tonton semuanya tuh. Gilbas gue tonton, terus Kukuh gue nonton, Callback, Regen, Rindra, sampai ada beberapa kayaknya ada stand up net yang anak komunitas juga lu dateng deh. Iya, terus stand up gunung juga gue datang, show-nya Uus gue nonton, Brother konsernya Vico Rispo gue nonton. Nah sampai akhirnya gue kepikiran, pada saat itu sih waktu gue sering nonton segala macam, gue murni cuma mau nyari hiburan enak gitu, ketawa lucu-lucu sambil gue lihat-lihat, oh ternyata udah semaju ini stand up dan senikmat ini duduk nikmatin stand up gitu. Sampai akhirnya gue mikir, masa sih gue nggak bisa, coba. Dan menurut gue udah terlalu lama hidup nyaman, dalam arti nyaman gini, kesibukan gue tinggal datang syuting pulang, datang syuting pulang. Nah gue pengen challenge, bisa nggak sih halnya beban gue harus lebih berat lagi, dimana gue harus bikin show yang gue harus ngumpulin materi, nyiapin semuanya, kayaknya seru gitu. Makanya gue insya Allah tahun depan gue mau bikin gitu. Ya, amin. Harus jadi dong, harus jadi. Nah kalau Bang Augie apa yang kira-kira dirasa paling agak berat lah gitu, kayak paling sulit gitu tentang persiapan ini? Sama Denny. Makasih. Gue sama sih. Jadi emang lagi men-challenge diri sendiri lah, karena gue pernah mencoba berbagai macam hal, dari main sinetron, film, presenter, terus pernah bikin buku juga. Ya stand up adalah salah satu yang mungkin, karena kalau teman-teman biasa gini, lingkungan gue tuh jadi gini, Panji teman radio di Bandung, Mo Sidik teman radio di Bandung, Ernest teman radio di Bandung. Mereka sukses dengan gayanya masing-masing. Dan orang suka, ya Panji atau Mo juga suka bilang, lu tuh bisa lagi. Gue cuma dibilang bisa, tapi gue tidak mencoba, gue gak akan pernah tahu gitu loh. Dan buat gue, mencoba itu ya ada dua konsekuensi apapun ya, berhasil dan gagal. Waktu gue pernah jadi manajer timnas basket juga, ya buat gue itu resiko, bisa jadi bulian orang, bisa jadi pujian dari orang-orang. Cuman ya udah sama, ini challenge juga. Tapi ya yang sangat berat buat gue adalah gue nggak senang nulis, tulisan gue jelek. Jadi itu masalah nggak ya kalau tulisan nggak ya bisa diketik ya? Karena lu keseringan naik bajai lo dulu, SD naik bajai mulu sih, jadi tulisan lu jelek. Jadi nulis yang gue emang harus belajar. Makanya kayak kita tadi gue sama Denny juga ngobrol sama Awe, pengen tahu gimana sih alurnya, caranya. Punchline mungkin gue banyak belajar di radio, karena gue dari dulu awalnya radio gitu. Jadi itu yang mungkin gue akan banyak belajar dari teman-teman semua. Semoga sama yang kepikiran lagi, ada yang nonton nggak ya gue gitu. Gue semenarik itukah gitu. Karena gue simple, gue bikin vlog aja, nggak ada yang nonton. Gue pikir tuh gue keluarganya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kan keluarganya langsung rame tuh penonton. Gue aja enggak, gue bingung nih makanya ini gue lagi mikirin gimana caranya, apa banyakan gratis penontonnya, gue pikirin nih, gue cari sponsor aja gitu. Jangan lah Bang, masa gratis, lo yang bayar Bang, lo yang bayar, jadi orang biar gimana sih weh. Jadi ya gue berharap yang lagi pada nonton nih hari ini, karena gue tahu bagi teman-teman ini ya, teman-teman komika tuh suka ada yang namanya respect, apresiasi. Nah, gue berharap dari situ deh orang bisa respect sama apresiasi gue lah. Murah kok, gue bikin yang murah banget. Gue pokoknya akan paling murah dibanding spesial yang lain lah. Misalnya kalau Denny misalnya 150 atau 200 ribu misalnya, gue 199. Paling beda 1000 ya. Lumayan.
Ini ada Iya. ada pertanyaan Tapi nih kalau buat yang ditanya yang nonton. paling berat tuh paling penyusunan materi, kalau Nah, penyusunan materi, gimana materi itu bisa enak gitu, ngalir. Nah, PR sih di situ tuh menurut gue salah satu part terberat untuk special show. Bagaimana kita ngumpulin materi-materi, setelah materinya banyak juga kan kita nggak bisa main bawain gitu aja. Kita harus tes dulu, ini udah work belum materinya, udah lucu belum, kalau udah lucu kita lock. Nah, setelah udah lucu-lucu bagaimana kita ngejahit materi itu jadi enak gitu dinikmati. Orang kayak mendengar orang bercerita. Nah, materinya ya, enak, bagaimana kita ya, ngelatih ngebawain. Itu sih part menurut gue ya, yang ya, ya, PR ya. kita nih. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari yang nonton nih. Jadi ternyata yang nonton orang nih, Bang. Tuh, ada yang nanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang alhamdulillah ya. ditambah Orang. Iya. Kirain kaktus yang nonton. Ini ada pertanyaan. kartu centong. Kira-kira siapa yang akan jadi opener nih? Kalau show-nya Bang Denny, Bang Augie apakah pakai opener dan kalau iya kira-kira siapa? Apakah eh, komik emang udah namanya udah ada atau siapa? Nah, Kalau kemarin gua sih waktu kalau Denny dulu, Denny. Sorry, Den. jadi kemarin waktu kalau sama Cing Abdel, kemarin Cing Abdel menawarkan diri, wah gue sih dengan senang hati, senang banget kalau bisa Cing Abdel jadi openernya gitu. Sambil nanti nyari-nyari lagi komik lah, udah pastilah teman-teman komik. Jadi Yo, uh, dapat emang acara stand up gitu. oke. Cing Abdel ya berarti ya. Kalau Bang Awi? Siap. Kalau saya tujuannya kan emang supaya banyak yang nonton. Jadi openernya Denny rencana. Wah. Ini bawa Cing Ya, Abdel. Jadi karena Denny orangnya gue baik. izin dulu, gue jadi opener di tempat lo gitu. Iya. Denny orangnya Dan gue baik akan pasti ngelobi salah satu teman artis yang akan buat jadi opener walaupun berapa menit. Tapi ya, orang yang belum pernah kita lihat stand up. Akan lu bawa ya. Iya. Kalau gue sebenarnya pengen satu gini, teman nanya ke teman-teman komika, gue pengen satu polisi yang jadi opener gue, gitu. Beneran nih? Pengen, karena banyak teman-teman polisi yang jago stand up. Iya. Gitu. Iya. Nah, gue pengennya gitu, pengennya sih, maksudnya bagian dari respect gue dan menghormati sebenarnya. Ya. Cuma kalau dia bilang, sorry Ki, gue nggak bisa opener, dia yang utama, ya udah gue yang opener. Dibanding gue masuk lagi, ya kan. Ini ada lagi nih. Ini agak serius nih Pak Denny nih. Menurut Pak Denny selaku komedian senior, apakah arah perkomedian di televisi akan sepenuhnya berubah ke arah stand up? Melihat banyaknya seleb yang akhirnya ikut nyebur juga ke arah stand up komedi. Kalau komedi sih tetap punya segmennya masing-masing gitu. Ada yang penikmat slapstick, yang penikmat komedi-komedi Sri Mulatan, terus komedi-komedi sketsa, stand up komedi juga punya pasarnya masing-masing. Jadi sampai kapanpun ya komedi nanti tidak akan jadi satu genre stand up semua. Enggak sih kalau gue ngeliat dari perjalanannya pun banyak acara komedi dengan berbagai gaya komedi yang berbeda, yang masing-masing punya penontonnya sendiri gitu. Mungkin yang suka komedi slapstick nggak begitu nyaman mereka biasa aja saat ngelihat komedi-komedi yang biasa dimainkan oleh anak-anak stand up komedi gitu. Tapi begitupun sebaliknya, penikmat komedi-komedi stand up komedi yang sekarang juga banyak, dan masing-masing suka dengan gaya komedinya sendiri. Jadi kalau kita di saat kita mendeskripsikan salah satu jenis komedi, ngelawak masih gitu aja, jangan salah, yang melawak kayak gitu masih ada penikmatnya. Betul sekali. Karena sejatinya memang menurut gua nggak ada komedi cerdas. Maksudnya semua komedi menurut gua cerdas. Hanya formatnya aja yang beda-beda. Menurut gua sih gitu ya. Setuju. Nah, sebenarnya yang mungkin nih kalau curhatan dari gue Bang, gue tuh nontonin komedi tuh dari kecil ya. Gue nontonin Cagur, gue nonton dari Warkop apa segala macam, banyak grup lah, Jakarta, dari mulai Jakarta dulu gue nonton, masih kecil banget tuh nonton gitu. Nah, makin sini tuh gue agak kehilangan tuh grup, lawak grup, tapi mungkin bukan yang di TV. Jadi pengennya tuh ada lawak grup tapi show gitu loh.
Kayak anak stand up bikin show, tapi grup itu menurut gua Tapi yang pengen perform banget. grup ya. Iya, itu gue pengen banget nonton itu karena pasti feel-nya akan beda karena ya kita tahu lah TV banyak batasan apa segala macam yang mana gue tahu juga kalau misalkan Cagur zaman dulu off air gitu pasti beda banget sama yang di TV gitu omongannya pasti akan brutal gitu. Jadi gue pengen sih nonton kayak gitu sebenarnya tuh. Itu juga mudah-mudahan bisa nantinya ada yang bikin gitulah. Mungkin Cagur juga mungkin. Iya benar, eranya grup itu salah satu kejayaannya itu di 90-an, 80-an di mana lomba-lomba semua kiblatnya grup karena pada saat itu yang sedang populer pelawak-pelawak grup, Warkop, Bagito. Nah, sekarang nih mulai agak geser nih gitu. Yang lagi tren adalah eranya stand up comedy gitu. Iya. Makanya sekarang lomba stand up juga masih ada, masih banyak baik perusahaan, lembaga yang ngadain. Nah, kebalikannya eranya pelawak grup dari lombanya komunitasnya pun memang udah akhirnya kegerus sama waktu. Terakhir mungkin Api ya. Api itu sebenarnya juga seru Ya, ya dulu. Api. Seru banget, Akademi seru banget. pelawak itu sebenarnya seru, tapi akhirnya kan ya udah akhir masing-masing ya. Iya, dan kalau kita tarik waktu, era-eranya itu rata-rata tuh tiap 10 tahun baru lahir satu grup tuh dari Warkop, Bagito, 10 tahun ada Patrio, gitu. Nah, ya, itu sih. Oke nih, sayang sekali waktu kita sudah habis nih, abang-abang. Nah, mungkin terakhir, ini kan emang nantinya show-nya akan dipromoteri juga oleh Komika Entertainment. Ini udah ada bayangan belum? Mungkin nama show-nya deh, udah ada belum? Atau nama show dan kapan kira-kira? Udah ada bayangan belum, Bang? Nama show lagi dipikirin. Udah dipikirin. Sekitar Kapannya? September lah, Agustus September. Oh, ada 2 tanggal sih menurut kan ya. Lagi. 30 September. Ada 2 tanggal yang menurut gue momennya spesial gitu. Nah, gue lagi memilih 2 itu tuh. September ya. Kalau Bang Augie? Ya. Gue di Agustus rencana disamakan dengan ulang tahun gue dan ulang tahun anak gue. Oke. Tapi namanya belum tahu. Mungkin namanya belum tahu juga lucu ya, belum tahu show. Nggak tahu sih, gue belum tahu juga sih, belum kepikiran. Nanti pengen diskusi sih, pengen diskusi juga. Kenapa Bang ini tadi tambahan? Ya paling cepat gue di Juli, paling lambat di September. Oke. Kita akan tunggu ya show Bang Nini dan Bang Augie, juga Pak Andika juga kita tunggu show-nya. Thank you semuanya. Ini bakal seru banget dan pasti nonton sih ya. Jadi buat teman-teman tungguin aja. Ngingetin lagi, jangan lupa yang nonton bisa komen dengan hashtag Comikade, nanti ada hadiahnya dari Comika Entertainment. Oke, terima kasih Bang Augie, terima kasih Bang Nini, sehat-sehat terus ya semuanya. Thank you Pak Wei, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih yang nonton. Kita lempar langsung aja ke Bung David dan Bang Jack. Oke, silakan Bung David.